voce di Maria dentro l'anima mia. Halo sobat, salam jumpa di channel Wirid Traveling with Jesus. Buat yang baru pertama kali, salam kenal ya. Buat yang setia, salam persahabatan. Kami senang jika ibu, bapak, teman, semua mendengarkan bacaan Alkitab, kisah orang kudus, renungan harian, dan berdoa bersama kami. Selamat mendengarkan tayangan kami. Tuhan Yesus memberkati. Come un balsamo scende sulle ferite, sopra l'anima mia, la voce di Maria, dolce melodia. Sopra l'anima mia. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Le mani di Maria, suo sorriso. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Sopra l'anima mia. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan, seturut firman-Mu carilah wajah-Ku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ya Allah penyelamatku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan
percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari awan yang bercahaya, Allah Bapa berbicara. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 9 ayat 28b sampai dengan 36. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika masuk ke dalam awan itu takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Gunung adalah gambaran yang dekat dengan Pencipta. Karena itu Yesus mengajak para murid ke atas gunung. Untuk naik gunung tentu orang harus berbadan sehat, jantung yang kuat. Yesus mengajak 3 murid. Dan kalau kita reka-reka, kita hitung-hitung, 3 murid tadi luar biasa mengalami peristiwa-peristiwa besar dalam hidup dan karya Yesus dalam perutusannya. Yang pertama, transfigurasi.
Mereka merasakan hal yang luar biasa, begitu enaknya tinggal bersama dengan Yesus di sana. Rupanya mereka mengadakan kontemplasi, duduk meditasi, mengatur nafas di gunung dengan udara segar. Lalu mereka merasa aman, nyaman, dan bahagia. Itulah pengalaman pribadi ketiga murid, khususnya Petrus, yang melihat secara positif tugas-tugas perutusannya, melihat siapakah Yesus yang ada di depannya. Yesus itu boleh dikatakan setara dengan Elia dan Musa dalam perjanjian lama. Elia adalah nabi yang menghancurkan para penyembah dewa Baal. Musa menghancurkan kelaliman Firaun dengan membawa umat Israel keluar dari Mesir. Dan mereka dibebaskan dan kemudian mereka disiarkan selama 40 tahun. Membuat organisasi, hidup berkeluarga, bagaimana hidup beragama, membuat tata aturan sedemikian rupa. Dan mereka terkesan kepada sikap dan kepemimpinan Musa. Dan kini mereka melihat Yesus, sosok yang baru, sosok yang menjanjikan di hari esok. Maka dalam dialog dikatakan, Simon Petrus mengatakan, aduh bahagianya aku di sini. Baik aku dirikan kemah, satu untuk engkau, satu untuk Elia, satu untuk Musa, padahalnya untuk dirinya sendiri. Hal lain yang perlu direfleksi dalam transfigurasi Yesus adalah kehidupan kita. Kehidupan kita itu seperti kita mendaki gunung. Si kecil di bawah, terus semua remaja, lalu dewasa, dan mulai berkarya selesai sekolah, terus naik di puncak kepemimpinan. Dan masuk dalam yang disebut dengan kelompok medior yang memimpin banyak hal. Dan masa kepemimpinan inilah merupakan puncak dari diri sendiri dalam karya-karya dan pengabdian serta kepemimpinan. Petrus mengalami hal yang luar biasa diberikan oleh Yesus kepercayaan. Namun Yesus mengingatkan bahwa mereka tidak bisa tinggal di situ, tetapi juga harus turun. Artinya apa? Ada waktunya. Kita duduk di atas dan turun ke bawah. Dan ketika kita turun ke bawah adalah satu proses regenerasi. Maka dalam peristiwa transfigurasi ini ada beberapa hal yang kita bisa catat. Satu, mengenai secara geografi. Gunung di tempat yang tinggi berkaitan dengan hal religius, bahwa Allah di atas. Jadi gunung lebih dekat dengan Allah gambarannya. Sama seperti di Bali itu ada penjo dan sebagainya. Kedua, merasa nyaman secara psikologis dan juga secara batiniah. Maka orang dalam tahapan-tahapan doa masuk dalam dunia kontemplasi. Nah, itulah yang dialami oleh Petrus. Keempat, secara psikologis, kenyamanan itu membuat orang tidak mau beranjak dari tempatnya dan diingatkan oleh Yesus. Terima secara sosiologis kita harus berbangun, diutus untuk ke semua lini kehidupan. Dan itulah yang diharapkan oleh Yesus. Maka setelah mereka mendengar kata-kata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia, maka lalu Petrus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa mereka akan pergi ke Yerusalem untuk mengalami penderitaan yang waktu itu belum diketahui. Dan kadang-kadang kita pun sama. Ketika kita berada dalam satu situasi, kita tidak pernah berpikir akan ada masalah. Maka harus hati-hati ya, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita ketika kita berada di puncak. Dengan tetap memperhatikan satu prinsip,
1. Kejujuran. 2. Keterbukaan. 3. Kerjasama. 4. Merasa kita bukanlah orang sempurna, maka kita memerlukan orang lain dalam kerja dan doa kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Allah Bapa semua bangsa manusia, hatimu terkoyak kembali oleh konflik yang semakin memanas di Ukraina, Rusia. Mereka semua adalah juga anak-anakmu. Betapa menyakitkan menyaksikan anak-anak yang kita cintai saling membunuh di depan mata kita. Bapa yang kudus, tidak ada satu orang pun yang tidak Engkau karunia keinginan untuk hidup damai. Semua orang merindukan hidup yang damai, jauh dari kekhawatiran, ketakutan, dan ancaman. Namun situasi akhir-akhir ini, kedamaian yang dimiliki dan selalu dirindukan oleh setiap orang itu sedang terancam oleh kepentingan pribadi. Pihak-pihak yang tidak mau lagi mendengarkan suara hati mereka. Para politisi yang seharusnya menggunakan akal budi dan segala kemampuan mereka untuk membangun kebaikan hidup bersama, justru saling berlomba mencari keuntungan bagi diri mereka dan kelompoknya sendiri. Sudah tidak mau lagi peduli dengan jeritan suara hati mereka, apalagi oleh jeritan warga masyarakat yang terdampak oleh konflik di Ukraina. Maka kami mohon dengan rendah hati ya Bapa, bagi saudara-saudari kami di Ukraina dan daerah-daerah terdampak. Mereka tidak bersalah, yang tidak tahu menahu mengenai peperangan, kekuasaan antara para pemimpin yang serakah. Mereka yang tidak berdaya, kaum wanita, lansia, anak-anak, para difabel, mereka yang berkebutuhan khusus, mereka yang sedang terbaring sakit tak berdaya. Berilah mereka perlindungan, penghiburan, keteguhan hati dan pengharapan yang kuat untuk keselamatanmu, sehingga mereka dapat melewati hari-hari yang berat dan menyakitkan ini dengan tetap menaruh harapan yang besar pada kebaikan dan pemurahan-Mu. Bagi para politisi yang langsung bertanggung jawab atas konflik Ukraina-Rusia, ya Bapa, kepada para politisi ini, Engkau telah memberikan talenta yang begitu berlimpah, kekuatan, kecerdasan, keterampilan, keahlian, kekuasaan, dan hati nurani. Bimbinglah mereka ini, para politisi, agar berani dengan serius mengedepankan hati nurani di hadapan Tuhan, agar mereka dibebaskan dari belenggu kesombongan, keserakahan, prestis, dan kebanggaan diri yang semua. Bantulah para politisi ini agar sungguh menjadi orang yang bebas, yang tidak dikuasai dan dikendalikan oleh ambisi duniawi. Sebaliknya agar mereka mendengarkan suara hati mereka di hadapan-Mu, sebab para politisi ini pun adalah anak-anak-Mu yang Kau cintai. Semoga perdamaian di Ukraina dan negara-negara terdampak segera dapat dibangun kembali, sehingga umat manusia khususnya di Ukraina dan masyarakat dunia pada umumnya dapat kembali hidup dalam ketenangan, dalam kedamaian dan persaudaraan yang sejati dengan semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Bapa yang kekal, Engkau telah membuat seluruh dunia berhenti berjalan untuk sementara waktu. Engkau telah secara paksa membungkam kebisingan yang kami semua ciptakan di sekitar kami. Engkau telah membuat kami bertekuk lutut dan meminta keajaiban. Engkau menutup gereja-Mu agar kami menyadari betapa gelapnya dunia kami tanpa Engkau di dalamnya. Engkau mempermalukan orang yang sombong dan berkuasa. Ekonomi runtuh, bisnis tutup. Kami sangat bangga untuk berpikir bahwa semua yang kami miliki adalah hasil kerja keras kami. Kami telah lupa bahwa anugerah-Mu, rahmat-Mu yang menjadikan kami siapa kami dan telah memberi kami segala yang kami miliki. Kami berputar-putar mencari obat untuk penyakit ini, padahal sebenarnya kami perlu merendahkan diri dan meminta bimbingan dan kebijaksanaan hanya dari-Mu. Kami telah menjalani hidup kami seolah-olah kami berada di sini, di bumi selamanya, seolah-olah tidak ada surga, tidak ada api penyucian, dan tidak ada neraka. Mungkin virus ini sebenarnya adalah cara-Mu memurnikan dan membersihkan jiwa kami, membawa kami kembali kepada-Mu. Hari ini, ketika kata-kata ini menyebar di internet, semoga semua yang melihatnya menyatukan hati dan tangan mereka dalam doa, memohon pengampunan, memohon kesembuhan dan perlindungan dari virus ini, tetapi di atas segalanya, memohon agar kehendak kudus dan ilahi-Mu terjadi dan bukan milik kami. Tuhan, kami mohon kepada-Mu, bebaskanlah kami dari segala kejahatan di bumi, jika itu kehendak-Mu. Bapa, Engkau telah dengan sabar menunggu kami menghadapkan wajah kami kepada-Mu untuk bertobat dari dosa-dosa kami. Kami menyesal mengabaikan suara-Mu. Egois, terkadang kami lupa bahwa Engkau adalah Tuhan. Tuhan, aku tidak layak untuk-Mu datang ke rumahku, tetapi satu kata dari-Mu akan cukup untuk menyembuhkanku. Engkau, Tuhan, hanya perlu mengatakan firman dan jiwa kami akan disembuhkan. Kami meminta kesembuhan dan pembebasan dalam nama Yesus, dengan jasa tak terbatas dari hati yang maha kudus dan hati Maria yang penuh sukacita dan tak bernoda. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Weary Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.